Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya 'alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan perintah Allah jamaah salat zuhur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah kita, salat kita, zikir wirid kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kira-kira 30 menit ke depan mari kita niyati ikhlas karena Allah. Kita niat zikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan sedikit yang akan kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu tema tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Kenapa ini perlu kita bahas hadirin? Karena memang dalam diri kita itu sering muncul sifat alas-alasan, sering muncul sifat nek basa Jawane ngedhe-ngedhe. Ngedhe-ngedhe niku mengulur-ulur waktu ketika melakukan kebaikan. Hampir semua kita punya sifat itu. Zuhur itu memang diberi waktu kira-kira jam 12 kurang 15 sampai jam 3 kira-kira. Karena itu kadang kita sering belum zuhur jam 12, bisa jam 12, jam 1, bisa jam 1, kan nanti jam 3 asalnya. Kita sering begitu. Subuh itu kira-kira jam 4 sampai kira-kira jam 5/4 atau setengah 4 kira-kira. Nah, sering kita ngedeng-ngedeng mengulur-ulur, belum subuh, belum habis waktunya, kan masih jam 4:30. Belum habis waktunya, kan masih jam 5. Kita sering seperti itu. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu adalah sifat dasar kita yang suka menunda-nunda kebaikan. Maka pada kesempatan ini layak kita kaji, mestinya kalau kebaikan itu segera mungkin kita lakukan, karena kita tidak tahu sampai kapan kita itu diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia. Ngapunten, mati itu gak mau syarat kudu loro. Betapa banyak orang meninggal itu tanpa sakit. Betapa banyak orang meninggal tidak ada tanda-tandanya dulu. Kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini. Maka al-mubadarah
bersegera dalam melakukan kebaikan itu harus selalu kita ingat dalam diri kita. Nah, ayat yang perlu kita kaji hadirin, satu ayat yang ini yang sering kita dengar sebenarnya karena sering dijadikan slogan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Slogannya apa? Fastabiqul khairat. Ini ayat Quran. Dan memang harus kita pahami dan kita yakini betul bahwa Allah memerintahkan kita fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul itu maknanya akar katanya sama dengan musabaqah, berlomba-lomba. Musabaqah itu lomba. Fastabiqul berarti berlomba-lombalah kalian, maknanya bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Jam 12 kok belum duhur, segera duhur. Jam 4:30 kok belum subuh pagi, segera subuh. Bangun tidur jam berapapun, Mbak Umpami yang punten, kok Umpami keturun kali 4 jam itu lagi Umpami jadi menungso. Kalau tidur itu di luar dari bentang catatan malaikat keturun, nggak ada unsur kesengajaan. Jam 7 baru bangun, belum subuh, ya subuh Pak jam itu. Tapi nggak bisa direncanakan, aku sesuk subuh jam itu aja nggak iso Pak. Karena itu ketiduran, keturun. Bangun jam berapapun, segera sholat subuh. Gak bisa terus kadung menisan, kok gak bisa segera. Nah, sama dengan dalam surah Ali Imran ayat 133. Ini juga sering kita dengar ayat ini, terutama ketika halal bihalal, ayat ini sering keluar. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian semua ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan. Intinya bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Boten usah tunggu mati, tidak usah tunggu nanti. Tapi melakukan api alasan saya mau, itu tidak ada. Kalau ceritanya mati butuh tuwek sih, itu tidak ada. Tidak ada jaminan nek wis tua itu mesti api kelakuan ini, tidak ada jaminan. Walaupun sebenarnya memang secara umum wong tua itu sing luwih cepat mati, secara umum begitu. Tapi kan tidak jaminan yang muda itu mesti belakangan, yang tidak ada. Atau tidak ada jaminan kalau sudah tua mesti baik sergap jamaah, belum tentu. Jadi yang penting kita yang sekarang masih muda jangan sampai punya pikiran jamaah sergap kok ini wis tua, tidak bisa. Karena kalau sudah tua belum tentu. Itu harus kita mulai dari sekarang. Ngaji Quran juga begitu, nanti aja, nanti malam saja. Atau mungkin nanti saja tengah malam sekalian habis tahajud Bapak. Jangan begitu. Pokoknya sekarang kita punya rencana dan giroh semangat melakukan kebaikan, segera kita lakukan. Ini. Nah hadirin hadirat, merujuk hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan begini, badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian semua melakukan amal sholih. Kenapa? Fasatakunu fitanan kadito'il layyil mudlim, karena nanti akan ada masa yusbihu rajulu mu'minun wa yumsi kafiran. Ada orang itu akan mudah sekali berubah. Nanti ada masa zaman yang banyak orang mudah berubah. Paginya itu mukmin, tapi sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada kalanya sorenya dia mukmin, tapi paginya kafir. Hati-hati Bapak Ibu, ngapunten, kita semua termasuk pulau itu ada kemungkinan berubah.
manusia itu punya sifat mudah sekali berubah. Nek gak dijogo, Pak, nek gak dijogo itu gampang berubah. Sekarang kita beriman, jangan merasa iman kita kuat. Itu akan ada potensi berubah kalau nggak dijaga keimanan kita. Maka Rasulullah mengingatkan itu. Hati-hati, banyak orang paginya beriman, sorenya kafir. Ada juga yang sorenya beriman, paginya tiba-tiba kafir. Sehingga ini sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa kita itu mudah sekali berubah. Kenapa? Karena kadang-kadang keyakinan itu kan dari hati kita. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Ada pepatah Arab mengatakan begini, wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubi. Hati itu dinamakan qalbun karena taqallub, karena berubah. Jadi wong Jawa esuk tempe sore dele. Esuk dele sore tempe. Paginya dele kedelai, tapi sorenya tiba-tiba menjadi tempe. Itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi area-area nom itu, ya, cinta menjadi benci, itu kan sering seperti itu. Lu si A karo si B itu dulu nih sopo saling mencintai luar biasa, seolah-olah dunia milik berdua kan begitu. Tapi sekarang dengan alasan sudah tidak ada kecocokan, terus cerai. Lari dia itu ya Allah. Dulu itu bagaimana dia mendukung si A begitu luar biasa, mati-matian Pak dukung si A. Tapi saya ingin tiba menjatuhkan si A mati-matian. Begitu kehidupan kita. Tidak ada yang abadi, termasuk keyakinan kita. Tidak dijogo, gampang sekali berubah. Bukan hanya keyakinan kita kepada Allah, apapun itu, ibadah ritual, ibadah sosial, ibadah ekonomi, ibadah politik, ibadah budaya, apapun tidak dijogo, Pak, gampang sekali berubah. Di rumah tangga juga begitu. Kita mencintai istri, istri mencintai suami, tidak dijogo, Pak, gampang berubah. Moro-moro cinta bojo. Hati-hati, Pak, tidak dijogo. Makanya waktu ya kan bolak-balik dipesen kan, ditangoni, nanti mesti jawaban nopo hati-hati. Hati-hati itu maksudnya jogo nantimu, tidak dijogo gampang sekali berubah. Itu bukan masalah keyakinan dalam beragama saja, ya termasuk apapun dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita juga begitu. Panjenengan kau sudah diberi amanah ini, amanah itu. Ini kalau nggak dijaga, mudah sekali kena pengaruh lingkungan, kena pengaruh kondisi dan lain sebagainya. Jenenge urip itu mesti ada perubahan mesti ada. Pak sekarang panjenengan enak, tiba-tiba besok untuk masalah. Sekarang panjenengan bisa amanah, pas untuk masalah, ampun amanah. Ada yang macam-macam, jadi masalah itu mesti ada dalam hidup, ya. Dan itu nggak akan berhenti. Ngapunten Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan hidup itu penuh dengan masalah. Memang Allah menyeting begitu kita hidup di dunia ini biar menghadapi masalah. Tidak berani menghadapi masalah, ya jangan hidup. Masalahnya kita sekarang sudah hidup kan gitu. Bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah. Hidup itu tidak hanya di dunia. Bunuh diri itu hanya pindah alam, Pak. Bukan terus di end kehidupan kita selesai. Tidak. Ini perlu disampaikan ke yang muda-muda itu. Sekarang trennya anak muda itu dikit-dikit bunuh diri, Pak. Rapuh Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang. Ya, apalagi semenjak ada pandemi kemarin begitu rapuh, tempat-tempat pendidikan juga tidak banyak memberikan tugas. Ya, anak-anak kita yang di kampus itu juga begitu, dikit-dikit protes, diberi tugas begini protes, rapuh Bapak Ibu. Dan itu belum tentu kesalahan anak-anak kita, kadang kesalahan orang tua juga. Mohon
maaf, ini mumpung gak ada anak ini Pak ya. Ya, kita sebagai orang tua harus introspeksi Pak. Kita ini terlalu memanjakan anak Pak. Bukan hanya panjenengan, saya juga kadang-kadang begitu. Ya Pak, anak pondok kadang dipikir kemana ya kok gini ya terlalu pikir gitu. Dan itu yang membuat anak kita rapuh. Ada tugas dari sekolah Pak, PR dari sekolah yang kerjakan ibunya Pak. Coba. Padahal anak kita itu bukan masalah ini bener gak tugasnya, dikerjakan apa enggak itu sudah luar biasa. Kalau modelnya seperti itu tidak ngajari anak kita nanti menghadapi masalah kuat apa enggak. Sehingga perlu disampaikan ke generasi kita, penerus kita, bahwa hidup itu tidak hanya di dunia. Jangan terus dikit-dikit bunuh diri. Apa dikira harus bunuh diri terus mari? Enggak Pak. Itu hanya pindah alam di dunia ini gak lama, paling berapa hari sih. Apalagi sekarang itu Masya Allah, udah rasanya cepat kata kita ini. Loh, ini Pak, di Rebu, saya kira buneh. Apalagi panjenengan yang punya hutang yang lebih cepat lagi berarti Pak. Kalau jatuh tempo, dorong-dorong jatuh tempo, lebih cepat. Dan memang di dunia itu gak lama. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah, satu hari itu sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kok ada orang hidup di dunia sampai 1000 tahun? Itu dalam pandangan Allah hanya sehari, yauman. Yauman, bukan yauman walailatan, bukan sehari semalam, tapi sehari, berarti kan 12 jam. Kok ada orang hidup 500 tahun, berarti hanya 4 jam. 250 tahun hanya 3 jam. Berarti panjenengan yang 60 tahun, 50 tahun, baru kira-kira 30 menit. 30 menit ya kok gak cepet. Rasanya baru kemarin lamaran, sekarang sudah punya anak cucu sekian orang, kan begitu. Rasanya baru kemarin masuk kerja, sekarang sudah menjelang pensiun, itu sudah biasa ya. Makanya karena begitu cepat, badiru ya, bil a'mal sholihah, kata Rasulullah, bersegeralah melakukan amal soleh, gak usah ditunda-tunda, sesuai dengan kemampuan kita. Lo mampu ini yo inilah sing penting melakukan apa soleh. Mau infak mampu nih 100 rupiah, ya 100 gak usah, nanti aja nih bayaran habis mudah. Nanti saja kalau sudah, nanti saja itu penyakitnya menungso itu nanti saja, apalagi dibui dengan godaan setan. Akhirnya kok percuma infak 100 itu. Untuk ada bayaran mudah, infak masih ngakek, saya lumayan. Lu untuk wae nanti saja, itulah bagian dari godaan setan. Ya bi'udinamu bi'arudin minat dunia, kata Rasulullah. Banyak orang yang mengganti keberagamaan dia dengan keduniaan. Hanya gara-gara mencari kebahagiaan dunia, dia meninggalkan kebahagiaan akhirat. Hati-hati ini Bapak Ibu, ini pesannya Rasulullah luar biasa. Bukan berarti dunia itu gak penting. Dunia itu penting kan. Di dalam Islam tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang menganggap dunia itu gak penting. Kalaupun ada secara redaksi seolah-olah dunia itu gak penting, itu bukan redaksinya mengajarkan dunia gak penting, tapi jangan-jangan kita yang salah memahami redaksi itu. Ya, dan itu yang dulu digunakan oleh Belanda, para penjajah ya, untuk ya, merendahkan kita. Dunia gak penting, akhirnya kan ya, kalau sing kerja akhirnya kalau yang berusaha untuk berdaya di bidang ekonomi dan seterusnya. Makanya Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia itu penting, kebahagiaan akhirat juga penting, maka dua-duanya harus kita dapatkan.
Tetapi jangan sampai kemudian yang disindir oleh Rasulullah ini ya bilmutina, dia menjual agamanya di aradin minad dunya demi mendapatkan harta benda. Rela tidak sholat hanya gara-gara mengejar keduniaan. Rela tidak mau ngaji hanya sekedar mengejar keduniaan. Sekali lagi jangan salah paham, bukan berarti dunia gak penting, tapi bagaimana kita bisa mengseimbangkan antara dunia dan akhirat. Ayatnya jelas banyak, ya, banyak sekali. Ya, dalam Quran banyak, hadis juga banyak sekali bagaimana kita mengatur kehidupan kita ini seimbang urusan dunia dan juga urusan akhirat. Bahkan keduniaan itu sangat perlu bagaimana kita gunakan keduniaan itu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Nah, kemudian hadis kedua hadirin kaitannya dengan bersegera melakukan kebaikan. Hadis kedua ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya bacakan langsung maksudnya. Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asr. Suatu hari ini beberapa sahabat sholat jamaah bersama dengan Rasulullah sholat asar. Fasallama tsumma qama musri'an. Kemudian setelah salat Rasulullah bersegera pergi. Kaget para jamaah itu. Rasulullah itu biasanya gak ini. Rasulullah itu biasanya habis salam ya wiritan, ya baca kalimat-kalimat thayyibah begitu wiritan. Begitu dari mari salam langsung lencing. Jadi wong Jawa lencing, salam lencing. Gak biasa nih ini. Terus setelah keluar dari jamaah, keluar dari masjid, ya, masuk ke kamarnya istri. Setelah itu balik ke tempat jamaah. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, panjenengan tadi kok mantun salam kok cepat meninggalkan kami yang tidak biasanya seperti itu. Fa'ala annahum qad ajibu min sur'atihi. Kami ini kaget dengan cepatnya panjenengan mantun salam kok segera pergi ke kamar terus balik lagi. Ada apa? Qala dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakaritu ayyahbisani fa'amartu bi ismati. Begini, saya habis salam tadi teringat di kamar itu ada ya, sebagian harta benda yang harus saya sedekahkan. Saya teringat belum saya sedekahkan, di kamar ada harta benda itu. Maka saya bersegera ya, memberitahu istri saya untuk segera disedekahkan. Kenapa? Saya tidak ingin fakari itu ayah bisa. Saya tidak ingin Allah menyiksa saya gara-gara harta benda yang mestinya saya sedekahkan itu. Fa'amartu bitisnami. Maka saya segera memerintahkan istri saya untuk mensedekahkan harta benda itu. Coba Bapak Ibu, sampai kepikiran ke sana. Ya. Padahal Rasulullah itu peninggalannya ya tidak banyak. Ya punyanya itu dan memang mau direncanakan untuk disedekahkan, untuk dibagi. Sehingga bersegera Rasulullah, segera, enggak terus untuk lain. Kan ini saya nanti jamaah masih bareng-bareng dengan jamaah yang lain. Nanti saja tidak, tapi langsung sudah. Karena sekarang saya ingatnya, sudah langsung bersegera melakukan. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW luar biasa ini. Termasuk ini ada hadis lagi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada salah seorang sahabat ikut perang Uhud. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ketika perang Uhud, jadi zaman Rasulullah itu banyak perang. Jangan salah paham ya Bapak Ibu, jangan terus orang Islam isinya perang. Ya memang zaman dulu itu ya isinya perang.
Ini kadang dijadikan amunisi orang yang nggak suka Islam itu, Pak, mendiskreditkan dengan Islam itu penuh dengan perang. Lah memang yang dibaca zaman dulu, Pak, setting sosial zaman dulu itu sini ya perang dong. Panjenengan lihat film yang settingannya zaman dulu ya sini perang dong. Nggak peduli itu film Islam atau film non Islam, ya sini perang zaman dulu untuk menunjukkan eksistensi seseorang, ya sini perang. Nah, termasuk sejarah dalam Islam itu juga ada peperangan. Di antara peperangan itu ada namanya perang Uhud, karena memang di perang itu dilakukan di Gunung Uhud. Nah, ketika perang Uhud ada salah satu sahabat yang nanya ke Rasulullah, "Aro'aita ibu tilka fa'aina ana ya Rasul, niki kula lak badhe perang. Kau umpami kula niki terbunuh. Panjenengan kula mangke tentupi. Kau umpama saya ini terbunuh, nanti saya ditempatkan di mana?" Kalau fil jannah, singkat Rasulullah menjawab, "Ya nang surga." Jawaban Rasul begitu. Kau umpama saya terbunuh, tempat saya di mana ya Rasul? Di surga. Fa'al qatalatin kunna fi yadihi tsumma qatala tsumma qutila. Ketika ngobrol sama Rasul tadi, dia bawa sambil bawa makan apa kurma, sambil megang kurma mau dimakan. "Ya Rasul, kok umpami nanti perang Uhud ini saya terbunuh, tempat saya di mana?" Dijawab Rasul, "Ya di surga." Langsung kurma itu ditaruh, Pak. Langsung berangkat perang. Gak kesuwen gitu, Pak. Langsung ditaruh, padahal sudah siap dimakan ini kurma. Sudah siap dimakan. Dengar Rasulullah, ya dan surga, ditaruh kurma itu, langsung dia keluar berangkat perang. Gak kesuwen. Dan ternyata putra Allah, iradat Allah, dia meninggal di perang Uhud itu. Hatta kutilah, dia meninggal. Dan surga itu. Nah, ini maknanya apa? Kalau sudah punya niat dan semangat untuk melakukan kebaikan, gak usah ditunda-tunda. Inilah yang dinamakan al-mubadarah ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah kita semua, dan kita senantiasa diberi kemampuan, kemauan, kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini as-siratal mustaqim. Ana qarib wa tasbihu Allahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.